Kehidupan dan kematian seseorang berada di dalam genggaman kekuasaan Sang Pencipta. Dalam bahasa sederhana, keberadaan alam beserta seluruh isinya menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin bisa menawarnya, sebab baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Nah, kali ini kita akan membahas kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita wajib mempercayai apa yang tercantum dalam Al-Quran. Meskipun ada beberapa ayat yang masih membutuhkan keterangan lebih mendalam, kiranya tidak ada alasan bagi kita untuk mengingkarinya. Keyakinan ini tentu berbeda dengan orang non-muslim. Di antara persoalan yang dianggap aneh dan diragukan oleh orang-orang kafir adalah kebangkitan setelah mati, serta perhitungan amal atau hisab pada hari kiamat. Mereka berkata, bagaimana mungkin ruh-ruh mereka kembali kepada jasadnya setelah jasad-jasad mereka hancur menjadi tanah. Berikut ini adalah kisah yang digambarkan kitab suci kaum muslimin untuk menjawab kebodohan mereka dan dapat pula menambah kemantapan iman umat Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Baqarah ayat 259 menuturkan, atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat tersebut jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya akan membawa pengertian sebagai berikut. Tidakkah engkau ketahui, ya Muhammad, akan kisah Namrud, orang yang membantah Nabi Ibrahim alaihi salam, atau seperti kisah orang yang lewat di sebuah negeri, sedang rumah dan bangunan di negeri itu sudah runtuh. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kisah yang serupa ajaibnya. Pertama, kisah orang yang mengaku dirinya Tuhan, yang menjadi tauhid untuk menjerumuskan orang-orang ke lembah kesesatan. Kedua, kisah orang yang telah mati selama 100 tahun, kemudian Allah menghidupkan kembali dengan memberi petunjuk dan mengeluarkannya dari keraguan. Kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW supaya beliau mengetahui, sebab peristiwa itu tercatat dalam kitab orang-orang Yahudi, sedang Nabi sendiri tidak tahu. Namun, untuk mengetahui dengan tepat nama-nama orang atau negeri yang mengambil peranan dalam kisah ini tidaklah begitu penting, sebab yang penting ialah tamsil atau perumpamaan ataupun ibarat, contoh teladan dan pelajarannya. Merujuk pada ayat tersebut, dituturkan ada seseorang yang melewati suatu negeri. Hanya saja tidak dijelaskan siapa orang itu,
sebagaimana ayat sebelumnya yang tidak menyebutkan siapa penguasa yang mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Memang hampir semua uraian Al-Quran tentang peristiwa tidak menjelaskan siapa pelakunya, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Di sisi lain, hal itu menunjukkan bahwa peristiwa serupa dapat saja terjadi pada setiap orang, kapan dan di mana saja. Itulah sebabnya, menurut Asy-Sya'rawi, jika ada kisah Al-Quran yang menyebut nama pelakunya, maka peristiwa itu tidak dapat terjadi lagi. Meski begitu, ada beberapa ahli tafsir yang mencoba mengungkapkan identitas lelaki tak dikenal itu, yakni adalah Ibnu Abi Hatim yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia berkata, lelaki itu adalah Uzair. Pendapat ini juga diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, Al-Hasan, Qatadah, As-Sudi, dan Sulaiman bin Buraidah. Ada yang berpendapat bahwa orang yang lewat adalah Armia Ibnu Halqiyas, salah seorang nabi Bani Israel. Ada pula yang berkata Nabi Khidir alaihi salam. Semua ini hanya dugaan, sebagaimana perkiraan yang menyatakan bahwa negeri yang dilewatinya adalah Bait al-Maqdis. Lelaki itu orang beriman dan rajin beribadah. Dia sering menasihati orang-orang yang ditemui di jalan. Dia juga berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak mereka untuk taat kepadanya dan mencegah agar mereka tidak menyembah setan. Selain itu, pembicaraannya selalu mengenai hari kiamat dan hari dibangkitkannya orang-orang dari kematian. Dia melakukan dakwah siang maupun malam tanpa mengharapkan upah. Dia memiliki sedikit kebun yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggalnya dan mempunyai seekor keledai yang sangat disayanginya. Dari hasil kebun itulah dia mampu membiayai hidupnya. Keledainya tidak pernah sekalipun dipukul, baik dengan tongkat maupun dengan tangannya. Dia senantiasa berjalan bersama keledainya yang berwarna putih kemerah-merahan yang ikut membawa makanan dan minuman. Tak heran bila dia kerap keluar masuk perkampungan rumah penduduk. Suatu hari, dia baru pulang dari kebunnya dan terkejut ketika menemukan kota yang telah mati. Tidak ada seorang pun yang dilihatnya, hanya puing-puing bangunan berserakan yang hancur berkeping-keping. Atap rumah para penghuninya sudah runtuh dan tembok roboh ke lantai. Dia berdiri termangu, seraya mengamati runtuhan negeri itu yang rupanya baru dibinasakan oleh orang lain. Padahal sebelumnya, negeri itu dipenuhi oleh bangunan-bangunan yang mewah. Dia membayangkan keberadaan nasib penduduknya. Di tengah panasnya terik matahari, dia terus bertanya dalam dirinya, sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan kembali negeri yang telah porak-poranda ini. Pertanyaannya yang dimulai dengan kata bagaimana menunjukkan bahwa yang bertanya bukannya tidak percaya kalau Allah mampu menghidupkan yang telah mati, tetapi yang dipertanyakan adalah cara Allah menghidupkannya. Matanya masih menyapu pemandangan yang membuat dirinya seolah tak percaya. Lelaki itu lalu duduk, sesaat kemudian membuka bekalnya, sementara hembusan angin menyapa pria yang masih dihantui kebingungan. Dia memeras sebagian anggur di dalam mangkuk dan mengeluarkan sepotong roti kering. Sedang keledainya beristirahat tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Dia terus melayangkan pandangannya ke puing-puing, tulang-tulang yang telah rusak dan mengamati keheningan di sekelilingnya sambil menikmati bekalnya. Sebelumnya dia telah memberi makan keledainya. Dia berkata lagi, bagaimanakah Allah menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Tidak lama setelah mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba lelaki itu terserang kantuk berat. Mengingat baru melakukan perjalanan jauh, dia tertidur lelap. Begitu juga dengan keledainya. Sementara makanan dan minumannya masih tersisa, maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Perlu diperhatikan, kata membangkitkan
memberi kesan bahwa lelaki itu akan dikembalikan sebagaimana keadaannya sebelum dimatikan, yakni dalam keadaan sadar dan tidak ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Siang dan malam datang silih berganti, sinar rembulan dan cahaya matahari seakan tak bosan menemani. Namun lelaki itu tak bergeming sedikit pun dari tidurnya. Setelah tidur panjang, dia terbangun seraya membuka kedua matanya dalam keadaan kebingungan. Pasalnya tempat yang sebelumnya sepi, kini ramai orang yang telah dipenuhi bangunan-bangunan baru. Saat itu matahari masih bersinar panas. Dia menyangka sebagai matahari pada hari yang sama. Tak salah rupanya jika dia menduga telah tidur sehari ataupun setengah hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kami akan menjadikanmu tanda kekuasaan kami bagi manusia." Maksudnya, lelaki itu selanjutnya akan dijadikan bukti akan adanya hari kebangkitan. Akan tetapi lelaki itu tetap masih menyimpan tanda tanya. Dia pun memperhatikan makanan, minuman, dan keledainya yang sudah menjadi tulang belulang berwarna putih yang berserakan. Kiranya Allah menunjukkan kekuasaannya. Ibnu Katsir mengatakan tulang belulang itu mulai terkumpul kembali dari segala tempat. Yang Maha Esa menyusun setiap tulang pada tempatnya hingga menjadi seekor keledai yang berdiri dengan tulang tanpa daging dan membungkusnya dengan daging, urat, pembuluh darah, serta kulit. Dia pun mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam 2 lubang hidung keledai itu. Dengan izinnya, keledai itu pun bersuara. Semua peristiwa langka tersebut terjadi disaksikan langsung oleh lelaki itu. Para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan tulang belulang yang diperintahkan kepada lelaki itu untuk melihatnya. Apakah itu tulang belulangnya sendiri atau tulang belulang keledainya? Sebagian mereka memegang pendapat pertama. Mereka berkata bahwa Allah membangkitkannya secara bertahap. Mula-mula rohnya mengalir dalam hatinya, lalu ke dalam kedua kelopak matanya, di mana dia dapat menyaksikan sebuah paradigma yang agung. Sedang dia pada saat itu masih berupa tulang belulang tanpa daging. Lalu lelaki itu melihat proses pembungkusan dirinya dengan daging secara bertahap. Sayangnya pendapat ini ditolak karena bertentangan dengan rangkaian peristiwa yang dialami lelaki itu. Alasan penolakan lainnya karena tidak adanya hadis sahih yang menguatkan pendapat tersebut. Maksudnya, para ahli tafsir menyatakan kalau opini yang demikian hanya bersandar pada kisah-kisah Israiliyat yang tidak jelas sumbernya. Para peneliti di kalangan mufassirin setuju dengan pendapat kedua, bahwa Allah memerintahkannya untuk melihat sekelilingnya agar lelaki itu menyaksikan mukjizat-mukjizatnya yang memperlihatkan kekuasaannya untuk membangkitkan dan menghidupkan orang-orang yang telah mati, di antaranya tulang belulang keledainya. Mereka setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa tulang belulang itu adalah milik keledai. Berangkat dari pemaparan ini, seharusnya kita mengambil makna berharga. Perintah untuk menyaksikan dan memperhatikan sebuah perjalanan itu memberi isyarat kepada kita betapa pentingnya pemahaman terhadap proses, kejadian realitas alam semesta, dan fenomena-fenomena fisik yang ada di sekitar kita, termasuk usaha-usaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya, baik tuntutan material maupun perbuatan. Dalam pandangan beberapa ulama, boleh jadi perintah Al-Quran agar kita memahami proses-proses yang terjadi lengkap dengan perincian-perinciannya yang detail, termasuk pengutamaan sisi praktis daripada sisi teoritis. Di samping itu bisa menjadi peletakan dasar-dasar bagi metode eksperimen beserta langkah-langkahnya, yang semua itu mereka pancangkan sebelum redupnya cahaya kemajuan peradaban Islam untuk selanjutnya bersinar di dunia barat modern, terutama yang diutamakan para ilmuwan muslim yang menekuni ilmu-ilmu fisika. Imam Ibnu Jarir At-Tabari memiliki pandangan sendiri dan kritikan ilmiah yang cukup argumentatif
beliau berkata, pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah bahwa sesungguhnya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW rasa kekaguman terhadap orang yang berkata ketika menyaksikan negeri yang hancur menutupi tiang-tiangnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan negeri ini setelah musnahnya, sedangkan lelaki itu telah meyakini bahwa Allah memulai penciptaannya dari ketiadaannya. Lelaki itu merasa tidak puas dengan keyakinannya sehingga dia berkata seperti itu. Beberapa saat selepas peristiwa ganjil selesai, lelaki itu berkata, "Aku yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setelah pria itu dibangkitkan kembali oleh Allah, dia hidup untuk menjalani sisa usianya yang telah ditetapkannya. Keimanannya terhadap kekuasaannya bertambah besar, padahal keimanan seperti itu belum dirasakan sebelumnya. Pengalaman itu memberinya suatu keyakinan yang mantap dan kokoh. Rangkaian peristiwa itu dilakukan Allah agar orang yang dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali menjadi bukti kekuasaannya. Bukankah 100 tahun yang lalu negeri itu hancur berantakan? Bukankah para penghuninya melihat sendiri orang yang dihidupkan kembali oleh Allah setelah mengalami kematian 100 tahun yang lalu? Di sisi lain, Allah memberikan pemahaman tentang kondisi orang-orang yang mengingkari kekuasaannya untuk menghidupkan kembali ciptaannya setelah mati, mengembalikan mereka kepada bentuk semula setelah binasa, dan bahwa hanya di tangan Allah hidup matinya manusia, baik dari kalangan Quraisy maupun bangsa Arab lain yang mendustakannya. Memang sungguh aneh peristiwa ini. Pertanyaannya, mungkinkah hal tersebut terjadi jika kita menggunakan nalar tanpa iman serta mengukur kekuasaan Allah dengan ukuran kemampuan manusia? Maka kita tidak akan pernah percaya. Dimungkinkan pula kita akan berkata bahwa yang dimaksud dengan hidup dan mati dalam ayat ini adalah pengertian majasi atau arti kiasan, bukan mati hakiki ataupun yang sebenarnya. Dalam bahasa sederhana, hidup adalah semangat hidup dan mati merupakan hilangnya semangat itu. Imam Sayyid Qutb mengilustrasikan ayat ini bermaksud menggambarkan suasana kematian, berseraknya tulang belulang, serta keruntuhan yang dalam ayat tersebut telah diceritakan. Kisah ini dijelaskan dalam bentuk yang spesifik, yaitu bentuk percakapan mengenai rahasia kehidupan dan kematian yang terletak setelah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan seorang penguasa yang mengaku dirinya Tuhan, serta perdebatan di antara keduanya dan kemenangan argumentasi Ibrahim terhadapnya. Dalam analisa beliau, kematian lelaki itu bukanlah kematian hakiki dan terakhir, namun sebuah kematian khusus yang terjadi untuk memberikan pengalaman nyata yang berlaku pada dirinya. Makanan dan keledainya sekaligus memperlihatkan kepada orang lain akan tanda-tanda kekuasaannya. Sebenarnya lelaki itu bukan satu-satunya orang yang mengalami kematian khusus yang kemudian dibangkitkan kembali untuk menjalani sisa usianya. Al-Quranul Karim telah mencatat 3 kelompok manusia lain yang mengalami hal serupa. Pertama, sekelompok orang Bani Israel pada masa Nabi Musa ketika mereka meminta darinya agar mereka dapat melihat Allah dengan jelas. Maka Allah wafatkan mereka dan membangkitkan mereka kembali. Kedua, orang-orang yang keluar dari rumah-rumah sedangkan jumlah mereka mencapai ribuan. Allah wafatkan mereka, lalu mereka dihidupkan kembali. Dan yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah bersama hewan anjingnya dalam rentang waktu yang sangat lama dalam sebuah gua. Semua peristiwa ini jelas menyisakan hikmah tersendiri bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Imam Sayyid Qutb memberi catatan penting. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Khuraisy Shihab, paling tidak ada 3 kesalahan yang diakibatkan ketika menafsirkan ayat ini dengan menggunakan logika. Pertama, mengukur kekuasaan Allah yang mutlak berdasarkan hukum-hukum yang diketahui
dan diperoleh dari pengalaman kita sebagai manusia yang sangat terbatas, yang kita tafsirkan pula dengan pengetahuan yang sangat terbatas pula. Kedua, katakanlah bahwa apa yang kita ketahui tersebut dan yang kita namai hukum-hukum alam sifatnya pasti. Tetapi apakah ada alasan yang menjadikannya berlaku secara menyeluruh dan tidak mengalami perubahan sedikit pun, atau tidak ada lagi hukum di atasnya yang dapat mengatur dan mempengaruhinya? Ketiga, kalaulah hukum-hukum itu telah pasti dan tidak dapat berubah sedikit pun, namun kehendak Allah selalu dapat berada di atas hukum-hukum itu, Dia tidak pernah kehilangan kebebasannya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Semoga kita dapat memaknainya, mengambil hikmahnya dari kisah ini. Insya Allah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.